Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kali ini akan membahas mengenai curl dari medan listrik E. Oke, kita mulai dengan menampilkan dulu medan listrik E pada titik R yang disebabkan oleh distribusi muatan rho d tau aksen dibagi dengan R Latin kuadrat, kemudian vektor satuannya ini kita geser aja ya, vektor satuannya R tau pi ya. Oke, kita akan menghitung ini. Jadi perhatikan dulu di sini. Pertama, R aksen itu adalah, kalau kita bayangkan bahwa ini adalah distribusi muatannya, maka kalau kita tinjau deki sekian, maka posisi deki ini itu ditunjuk oleh R aksen. Kemudian deki ini sama dengan rho pada posisi R aksen dikalikan tentunya adalah d tau aksen. Jadi tanda aksen itu kita sematkan untuk koordinat yang berkaitan dengan posisi dari si muatan sumbernya. Nah, kemudian titik yang ditinjau, misalkan titiknya adalah di sebelah sini, maka ini adalah ditunjuk oleh vektor R biasa ini. Nah, lalu R Latin yaitu adalah posisi relatif ya dari si R, si titik yang ditinjau terhadap sumbernya. Jadi ini adalah R Latin yang tentunya adalah sama dengan R dikurangi R aksen. Ya. Vektor R Latin ini akan bervariasi ya seiring kita melakukan integrasi, karena deki-nya akan kita geser-geser. Kita akan menjumlahkan deki dari berbagai macam titik ya, gitu. Nah, dengan memahami seperti ini, maka sekarang kita perlu hati-hati dalam melakukan penghitungan curl ini terhadap medan listrik E. Kalau kita tuliskan seperti ini, maka kita punya curl lalu K integral rho R aksen d tau, R topinya saya taruh aja di dalam, lalu d tau aksen dibagi dengan R Latin kuadrat. Oke, ini saya kurung aja biar jelas. Nah, padahal ini tentunya adalah sama dengan parsial per parsial xi plus parsial per parsial yj plus parsial per parsial zk. Oke, dan R di sini tentunya kita bisa nyatakan sebagai xi plus yj plus zk. Maka bisa diperhatikan di sini yang akan terkena oleh operator nabla di sini hanyalah yang melibatkan x, y, dan z. Yaitu yang mana? Kita bisa lihat kalau ada yang ini jelas, tapi kalau hanya R aksen saja tidak, ya karena R aksen tidak dinyatakan dalam R ini. Maka berikutnya yang mungkin adalah yang R Latin. Oke, berarti jelas dari sini yang akan kena operasi dari si nabla ini adalah yang R topi Latin ini dan R Latin ini. Sementara yang ini tidak akan kena ya, yang rho. Jadi sekarang bisa kita tuliskan nabla cross E sama dengan K integral rho R aksen nabla cross R topi, ini saya kurung aja, R Latin kuadrat, lalu nanti adalah d tau aksen. Oke, jadi seperti itu yang harus kita selesaikan. Lalu kemudian ini saya ganti-ganti spidol ya. Ini sebenarnya sudah mau habis semua ini.
Kemudian sekarang kita fokus menghitung ini saja ya, yaitu nabla cross R topi per R Latin topi per R Latin kuadrat, berarti sama dengan nabla cross R topi. Tentunya adalah kita bisa buat di sini ya. Kalau ini adalah R topi, nanti R topi ini adalah besarnya vektor R dibagi dengan vektor R dibagi dengan besarnya vektor R. Nah, berarti dia sama dengan atau kita tuliskan besarnya vektor R dibagi dengan R Latin. Ingat, kalau saya tidak tulis tanda panah di atasnya berarti menandakan ini adalah besarnya atau nilainya. Sehingga sekarang ini bisa saya tulis sebagai R vektor R dibagi dengan besarnya R, lalu ada besarnya R kuadrat, berarti R pangkat 3. Oke. Nah, besarnya R itu seperti apa? Kita tulis di sini saja. Besarnya R tentunya adalah, kalau misalkan vektor R-nya sama dengan R min R aksen, maka saya akan tuliskan dalam bentuk seperti ini: X min X aksen I plus Y min Y aksen Y plus Z min Z aksen K. Oke. Sehingga besarnya R akan saya tuliskan menjadi X min X aksen kuadrat ditambah Y min Y aksen kuadrat ditambah Z min Z aksen dikuadratkan. Ya, sehingga sekarang saya bisa tuliskan ini sama dengan nabla cross yang di atasnya adalah X min X aksen I plus Y min Y aksen J plus Z min Z aksen K, lalu dibagi dengan ini, nanti kurungnya biar besar ya, dibagi dengan besarnya R dipangkatkan 3, berarti saya akan tuliskan X min X aksen kuadrat plus Y min Y aksen kuadrat plus Z min Z aksen kuadrat, lalu semua ini dipangkatkan 3/2. Oke. Nah, kemudian untuk meringkas penulisan, kita dapat menyatakan nabla yang sama dengan ini akan saya tuliskan sebagai sigma, katakanlah I dari 1 sampai 3, lalu ini saya tulis sebagai parsial per parsial X I, saya taruh di bawah saja ya. Oh, di atas saja ya, udah di atas. Oke. Cuma kesepakatan saja ini, taruh di atas atau di bawah. Lalu ini saya akan tuliskan EI. Ya. Dalam hal ini yang dimaksud itu saya akan menyatakan X itu sama dengan X1, Y sama dengan X2, Z sama dengan X3. Lalu E1 itu maksudnya adalah vektor satuan I, lalu E2 topi ini adalah vektor satuan J, dan E3 topi itu adalah vektor satuan K. Oke ya. Jadi ungkapan sepanjang ini kita ringkas menjadi seperti ini dengan memanfaatkan tanda sigma. Kemudian sekarang ini keterangannya. Sekarang kita akan tuliskan berarti dan ini aksen ya, yang aksen akan saya tuliskan sebagai misalkan X aksen itu berarti adalah X aksen 1 gitu ya. Kemudian Y aksen
itu adalah aksen miringnya. Nah, ini adalah X aksen 2, Z aksen adalah X aksen 3. Itu sehingga sekarang saya bisa tuliskan ini sama dengan dalam kurung ini sigma I dari 1 sampai 3 parsial per parsial X I E I topi dikroskan dengan, nah ini juga akan saya tulis yang bagian atas dulu, sigma, katakanlah saya mau menuliskannya sebagai J saja ya, sama dengan, atau I juga boleh, nggak masalah, dari 1 sampai 3. Lalu ini akan saya tuliskan sebagai X I min X aksen I, lalu dikalikan E I. Oke, yang atas bisa saya ringkas menjadi seperti ini. Kemudian yang bawah saya akan tuliskan sebagai sigma, katakanlah J dari 1 sampai 3 X I dikurangi dengan X aksen I, ini J ya, sorry, berarti ini J kuadrat, sudah, lalu semuanya dipangkatkan 3/2. Oke, vektor satuannya sudah, ini sudah ya. Jadi ungkapan ini akan kita tuliskan dalam bentuk seperti ini. Nah, kemudian dalam operasi aljabar kalkulus vektor ya, aljabar maupun kalkulus vektor, kita kenal ini bahwa A cross B, komponen yang nomor I nya itu bisa dinyatakan sebagai epsilon I JK AJ B K ya. Dengan epsilon I JK itu nilainya ada 3 macam, 1, minus 1, atau 0. Kapan 1? Kalau IJK nya itu sama dengan 1, 2, 3, 2, 3, 1, dan satu lagi adalah 3, 1, 2. Kapan min 1? Kalau IJK nya sama dengan 3, 2, 1, lalu 2, 1, 3, dan 1, 3, 2. Ini kapan IJK nya? Ya selainnya ya, selain dari ini. Selainnya itu termasuk diantaranya kalau diantara dua indeks itu ada yang sama. Jadi misalkan I dan J itu sama, maka sudah pasti epsilon IJK masuk kategori yang ini, yang 0 ya. Sekarang kita akan gunakan notasi ini agar lebih ringkas lagi dalam proses perhitungannya, sehingga saya bisa tuliskan sekarang bahwa hasil cross antara dua bagian ini sama dengan epsilon IJK, kemudian ini adalah vektor satuannya. Nah, ini kan saya berbicara komponennya saja, maka vektor satuannya saya beri EI topi. Kemudian sekarang kita ambil yang ini yang J, berarti adalah yang parsial per parsial X J. Lalu BK berarti yang ini, tapi yang K. Yang K itu yang mana? Berarti kalau I-nya di sini adalah K, kalau yang ini bukan ya. Sehingga kita bisa tuliskan di sini XK min X aksen K, oke, dibagi dengan yang bawah ini langsung saya tulis karena ini sudah J sudah dipakai ya, jadi saya ganti indeks lain, katakanlah sigma L saja dari 1 sampai 3, lalu XL min X aksen L kuadrat dipangkatkan 3/2. Oke. Ya, jadi simpel hasil operasi crossnya bisa kita nyatakan dalam seperti ini. Selanjutnya kita tinggal hitung bagian ini saja. Nah, sekarang saya akan hitung ini.
Parsial per parsial xj sama dengan kalikan dikenakan pada xk min x aksen k dibagi dengan ini saya kurung aja biar kelihatan enak nantinya, dibagi dengan sigma L dari 1 sampai 3 XL min X aksen L pangkat 2 lalu 3/2. Oke, ini saya anggap turunan U per V ya. Berarti U aksen dulu, ini kita turunkan dulu. Nah, kalau kita punya XK seperti ini, maka ini tidak lain adalah delta. Saya akan tulis begini saja ya, delta JK gitu ya. Saya akan tuliskan seperti itu. Ya. Ini nilainya 1 atau 0. Kapan 1 kalau J sama dengan K, kapan 0 kalau J tidak sama dengan K. Ya. Kalau misalkan dx1 di sini parsial x1 di sini parsial x2, berarti itu parsial x per parsial y, ya kan? Kita kembalikan ke sini. Nah, parsial x per parsial y jelas 0. Parsial x per parsial z jelas 0. Tapi parsial x per parsial x ya berarti 1. Jadi kalau indeksnya sama 1, ini dia. Kalau indeksnya berbeda maka 0. Oke, jadi ini akan kita tuliskan menjadi delta JK. Kemudian ini diturunkan terhadap ini ya jelas 0 ya, karena ini bukan variabel ya. Lalu kemudian ini kurang turun ya. Kurang turun. Ya kita turunkan sedikit aja sebelah sini. Jadi ini adalah delta JK. Lalu yang ini 0. Kemudian kita kalikan dengan ini, berarti kita kalikan dengan sigma L dari 1 sampai 3 XL min X aksen L pangkat 2, ini 3/2 dikurangi dengan U aksen V min U V aksen. Berarti U nya kita tulis lagi XK min X aksen K. Nah, sekarang kita turunkan ini. Turunkan ini berarti kita punya 3/2 dikalikan. Ini dia sigma L dari 1 sampai 3 XL min X aksen L pangkat 2. Lalu ini adalah pangkatnya berarti 3/2 dikurangi 1 berarti setengah. Lalu yang ini berarti ini adalah sigma L dari 1 sampai 3, lalu ini 2 kalikan XL min X aksen L, kemudian pangkat 1, lalu terakhir turunan yang di dalam sini berarti adalah delta, kan turunan terhadap C ya, berarti delta J L. Oke, sudah semua ini harus kita bagi dengan V kuadrat. Berarti V nya adalah yang ini dikuadratkan. Berarti sigma L dari 1 sampai 3 XL min X aksen L kuadrat. Ini pangkat 3/2 tapi dikuadratkan berarti pangkat 3. Oke. Nah, sekarang kita analisis. Kalau kita perhatikan ya nanti bahwa kalau kita lihat di sini, oke, ini kita lihat ini dulu. Kalau J sama dengan K, seperti tadi di sini akan masuk kategori yang nomor 3 ini, yaitu nilainya sama dengan 0, epsilon IJK-nya. Karena apa? Tidak ada di sini ya yang J sama dengan K. Perhatikan 123, 231, 312, 321, 213, 132. Jadi kalau ada dua indeks yang sama, pasti epsilon IJK-nya masuk kategori yang ini, yaitu yang 0. Berarti ini tidak 0 kalau tidak ada indeks yang sama. Jadi hanyalah kalau 123, 231, 312 dan 132.
Oh, ini kita kalau mau lengkap ini sudah paham ya. Ini berarti kurang sigma ya. Sigma I dari 1 sampai 3. Oke. Nah, dan semuanya ya. Semuanya. Harusnya ini semuanya. Yaitu sigma baik I maupun J maupun K ya. Oke. Dari 1 sampai 3 ya. Jadi ini biar tidak rancu ya. Nah, begini ya. Oke, dari sini langsung ke sini. Nah, jadi untuk J sama dengan K sukunya akan 0. Kalau kita perhatikan di sini, kalau dibuka semua sigmanya ini total berarti kan ada 3 kali 3 kali 3. Berarti berapa itu? 27 ya. 27 suku. Nah, di antara 27 suku itu yang J sama dengan K pasti akan 0. Yang tidak 0 berarti yang hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, hanya 6 suku. Nah, kemudian berarti yang bisa kita pakai hanya yang J tidak sama dengan K. Padahal di sini ada ungkapan delta JK. Delta Kronecker JK yang nilainya kalau J-nya tidak sama dengan K, nilainya akan 0. Maka konsekuensinya yang suku pertama di atas tanda per ini akan pasti selalu 0 ya. Tadi ya, karena kita membutuhkan J yang tidak sama dengan K, maka ini akan menjadi 0 sehingga bagian ini akan menjadi 0. Sehingga kita hanya tersisa yang ini saja. Nah, kemudian kita perhatikan di sini. Ini ada 3 suku kalau kita buka ya, L dari L1 sampai L3. Tapi di sini ada delta JL. Ya, delta JL. Nah, delta JL itu nilainya akan 1 kalau L-nya pas sama dengan J. Ya, kalau L-nya beda dengan J maka delta JL akan jadi 0. Berarti dari 3 suku ini, 2 sukunya itu pasti 0. Yang 1 suku yang tidak 0. Yang mana? Yang L-nya sama dengan J. Sehingga ini dapat kita tuliskan menjadi sigma yang keseluruhan ya. Bisa kita tuliskan sebagai hanyalah 1 suku saja, yaitu XJ min X aksen J. Oke. Ketiga suku ini semuanya 0 kecuali yang ini, yaitu dikalikan 2 ya. Kalikan 2. Hanya suku yang pas L-nya sama dengan J. Nah, lalu kita perhatikan antara ini dengan yang ini itu sama, ya. Hanya beda pangkatnya saja ya. Di sini pangkat setengah, ini pangkat 3. Oke, jadi sekarang saya akan tulis di sini ada 3/2, di sini ada 2, jadi nanti akan saling menghilangkan ini dengan ini. Jadi sekarang saya tulis minus 3 saya taruh depan, lalu ini ada XK min X aksen K. Kemudian yang ini XJ min X aksen J, lalu dibagi dengan ini, yaitu sigma L dari 1 sampai 3 XL min X aksen L kuadrat pangkat ini 3, di sini setengah, berarti nanti jadi 5/2. Oke. Jadi inilah hasil turunan parsial ini semua terhadap XJ. Hasilnya seperti ini. Nah, sekarang kita hapus ini ya, biar enak. Ya. Ya, sekarang kita tulis lagi aja ya. Jadi kita sekarang punya nabla cross R topi per R kuadrat itu sama dengan sigma IJ dan K dari 1 sampai 3. Kemudian ini ada epsilon IJK, nah yang EI. Lalu kemudian sebelah ini, yang bagian ini kita ganti dengan ini, yaitu
min 3 xk min xk x aksen k kalikan xj min x aksen j dibagi dengan sigma L dari 1 sampai 3, lalu ini adalah XL min X aksen L kuadrat, ini pangkat 5/2. Oke. Nah, bisa diperhatikan sekarang bahwa tadi ini tersisa hanya 6 suku ya, 6 suku untuk IJK-nya adalah 123, 231, 312, 321, 213 dan 132. Nah, sekarang kita perhatikan yang indeks depannya yang I. Yang indeks depannya 1, maka ada 123 dan 132. Kemudian kalau indeks depannya 2, berarti ada 231 dan 213. Yang indeks depannya 3, berarti ada 312 dan 321. Ya, kita lihat ini ya. 123 dan ada 132, 213, 231 ya, biar enak natanya nanti 213, 312, 321. Oke. Nah, kemudian kalau kita tuliskan nanti ini epsilon, maka perhatikan nilai ini ya, nilai ini akan plus 1, sementara yang ini akan min 1. Begitu juga semua yang ini juga plus 1, indeks ini nanti akan min 1. Ini plus 1, indeksnya akan min 1. Jadi dari sini kalau ada epsilon 1, 2, 3, E1 nanti akan ketemu kalau kita jumlahkan dengan epsilon 1, ini belakangnya kita biarkan saja kurung ini ya, akan ketemu dengan epsilon 132, E1 juga belakangnya adalah ditukar, tadinya 23 di sini jadi 32. Jadi kalau ini misalkan epsilon E1 dan J-nya adalah 2, K-nya 3, berarti di sini 2, di sini 3. Lalu kalau yang ini berarti J-nya sekarang adalah 3, ya, J-nya ini adalah 3, lalu K-nya berarti adalah 2. Oke, padahal ini nilainya sama dengan plus 1, ini nilainya adalah min 1. Nah, kalau K sama J kita pertukarkan, tidak ada yang berubah dengan sisi sebelah kanan ini ya, tidak ada yang berubah dengan sisi sebelah kanan ini. Pertanda apa? Sebenarnya suku ini dengan suku ini itu sama ya. Jadi suku ini ketika J sama dengan 2 dan K sama dengan 3, itu sama dengan ini ketika J sama dengan 3, K sama dengan 2. Sama saja ini. Ini dengan ini itu sama, gitu ya. Sehingga pembedanya sekarang antara dua suku ini hanyalah epsilonnya saja. Yang satu bernilai positif 1, yang satu bernilai minus 1. Oleh karena itu kedua suku ini akan saling menghilangkan. Ya. Maka begitu juga nanti untuk yang suku yang ada epsilon 231 dan epsilon 213, ini juga akan saling menghilangkan ya. Nanti akan saling menghilangkan. Yang ini juga nanti akan saling menghilangkan. Berarti ya tadi dari epsilon dari ungkapan sebelah kanan ini yang totalnya sebenarnya kalau dibuka semua sigmanya ini menjadi 27 suku. Lalu dari 27 suku itu hanya 6 suku yang tidak nol, tapi kemudian ke 6 suku itu semuanya saling menghilangkan. Ya, jadi berarti simpulannya ini akan sama dengan 0. Oke. Nah, sampai di sini berarti kita bisa simpulkan berarti nabla cross ini R Latin topi per R Latin kuadrat ini sama dengan 0. Berarti integrannya 0 sehingga sisi sebelah kanan ini menjadi sama dengan 0. Nah, sekarang kita tuliskan ya. Di mana ya?
Ya, di sini aja lanjutnya aja ya. Jadi sekarang kita punya hasil akhirnya, ternyata nabla cross E ini atau curlnya E sama dengan 0. Ya. Oke. Jadi seperti ini yang kita dapatkan. Ingat, kita mulai dari bentuk E yang umum ya. Jadi distribusinya kontinu umum. Dan ini berlaku untuk semua jenis distribusi ya. Mau diskrit maupun kontinu. Kalau kita hitung nabla cross E nya berarti harus sama dengan 0. Nah, sekarang kita lihat lagi konsekuensi lanjutnya. Kita hapus ini. Sekarang bagaimana kalau nabla cross E ini kita ambil integralnya meliputi suatu permukaan. Oke. Ya, meliputi suatu permukaan. Permukaannya permukaan S misalkan. Maka menurut teorema Stokes ini akan sama dengan integral E dot dl meliputi suatu lintasan tertutup. Lintasan tertutupnya itu yang mana? Yaitu yang membatasi permukaan S ini. Jadi kalau misalkan permukaan S-nya seperti ini, ya, seperti ini, maka ini permukaan S-nya, lalu lintasan di sini saya akan gambarkannya, saya tuliskan seperti ini saja ya. Partial S, maksudnya ini kelilingnya si S ini, batas-batasnya si S ini, maka partial S ini adalah yang keliling ini ya. Ini dia. Ini adalah partial S-nya. Berlaku seperti ini nanti. Ya, kadang kita akan tuliskan karena lintasan tertutup ini tanda integralnya menjadi seperti ini. Nah, padahal tadi nabla cross E sudah jelas-jelas sama dengan 0 ya. Maka kita punya sekarang ungkapan bahwa integral pada lintasan tertutup E dot dl itu sama dengan 0. Ya, apapun bentuk lintasannya, karena teorema Stokes juga tidak mengkhususkan jenis permukaan seperti apa, ya, sehingga bentuk permukaannya bebas, lalu batasnya mengikuti itu, sehingga kita punya integral E dot dl meliputi lintasan tertutup itu pasti sama dengan 0. Ya. Jadi sampai di sini kita dapatkan ungkapan untuk nabla cross E. Kalau kita sandingkan ya dengan divergensinya E, kita punya divergensinya E itu sama dengan 0, sama dengan rho per epsilon 0, tapi kalau curlnya sama dengan 0. Padanannya ini kalau dalam versi integral adalah seperti ini. Sementara padanannya ini kalau dalam versi integral adalah, ingat ini maksudnya integral tertutup ya, permukaan tertutup E dot dA sama dengan Q enclosed per epsilon 0. Ya, ini maksudnya permukaan tertutup, kalau ini maksudnya lintasan tertutup. Oke, jadi sampai di sini sudah lengkap kita dapatkan ungkapan untuk curlnya E, dan pada pembahasan sebelumnya kita juga sudah mendapatkan ungkapan untuk divergensinya E. Baik, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.